Halo semuanya, di sini kami akan membahas strategi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, pengertian strategi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, strategi Bank Indonesia menghadapi potensi krisis keuangan. Yang ketiga, implementasi kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Seperti yang kita tahu, stabilitas sistem keuangan itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bank sentral itu berperan aktif dalam merancang strategi komprehensif yang bersifat preventif dan responsif guna mencegah dan merespon risiko sistemik. Nah, apa saja sih strategi-strateginya? Yang pertama ada pemantauan dan identifikasi risiko sistemik. Yang kedua, pencegahan dan mitigasi risiko. Yang ketiga, respon terhadap krisis. Dan yang keempat, koordinasi kebijakan. Selanjutnya, strategi Bank Indonesia menghadapi potensi krisis keuangan. Bank Indonesia senantiasa menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi dan menangani potensi krisis keuangan. Strategi-strategi ini dirancang tidak hanya untuk merespon krisis yang terjadi, tetapi juga untuk membangun ketahanan sistem keuangan dalam jangka panjang. Pendekatan Bank Indonesia bersifat komprehensif, mencakup aspek preventif melalui pemantauan risiko, penyediaan fasilitas darurat, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan makroprudensial oleh BI. Yang pertama, regulasi. BI menerapkan pendekatan makroprudensial supervision yang memantau stabilitas sistem secara keseluruhan. BI juga bekerjasama dengan OJK dan LPS untuk melakukan pengawasan terintegrasi terhadap perbankan. Yang kedua, instrumen. Ada tiga. Yang pertama, countercyclical. Yang kedua, loan to value or financing to value. Yang ketiga, giro wajib minimum. Yang ketiga, monitoring. BI memantau secara rutin indikator seperti rasio kredit bermasalah, pertumbuhan kredit yang tidak sehat, pergerakan harga aset, arus modal asing, ketahanan permodalan lembaga keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan suku bunga. Bank sentral mengendalikan stabilitas harga dan sistem keuangan melalui kebijakan moneter, terutama suku bunga. Lalu yang kedua adalah kesehatan dan ketahanan sektor perbankan. Sektor perbankan adalah tulang punggung sistem keuangan sehingga stabilitasnya sangat krusial. Lalu yang ketiga adalah stabilitas makroekonomi. Kondisi makroekonomi yang stabil mendorong sistem keuangan yang sehat. Lalu keempat ada regulasi dan pengawasan perbankan. Kerangka regulasi yang kuat mengurangi resiko dari sistemik. Lalu faktor yang kelima adalah likuiditas sistemik dan pasar keuangan. Faktor keenam ada faktor eksternal dan global. Dan faktor ketujuh adalah infrastruktur keuangan dan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan, Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia, memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Strategi yang diterapkan meliputi identifikasi dan mitigasi risiko sistematik melalui kebijakan makroprudensial, penyediaan likuiditas darurat, serta koordinasi kebijakan dengan lembaga terkait seperti OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Implementasi strategi ini mencakup penggunaan instrumen seperti capital buffer, rasio LTV atau FTV, dan stress testing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.